Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai uji analgetik, di mana presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan pada mata kuliah Kapitas Lekta Farmakologi. Adapun anggota dari kelompok 1 diantaranya, yang pertama ada Anissa Desta Busmawati, yang kedua ada Anissa Ilhami Fitriana, yang ketiga ada Dila Siti Anissa, yang selanjutnya ada Fitri Anggiana, selanjutnya ada Niar Putri Gusdinar, dan yang terakhir ada Respa Repiana. Adapun pokok pembahasan yang akan kelompok kami bahas diantaranya yaitu ada definisi mengenai analgetik. Yang kedua ada metode uji analgetik. Metode ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada model uji nyeri menggunakan rangsang termal, lalu ada model uji nyeri menggunakan rangsang mekanik, ada model uji nyeri menggunakan rangsang listrik, dan yang terakhir ada model uji nyeri menggunakan rangsang kimia. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan pada slide berikutnya. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi analgetik. Mungkin analgetik ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Analgetik merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, tanpa menghilangkan kesadarannya. Nyeri itu sendiri sebenarnya merupakan tanda adanya penyakit atau kelainan dalam tubuh yang merupakan bagian dari proses penyembuhan. Namun, nyeri perlu dihilangkan jika telah mengganggu aktivitas tubuh kita. Nah, obat analgetik ini berfungsi untuk menghilangkan rasa nyeri. Obat yang digunakan untuk meredakan rasa sakit. Sadar ataupun tidak sadar, kita sering menggunakan obat ini misalnya saat kita sakit kepala, sakit gigi, dan lainnya. Salah satu komponen obat yang kita minum biasanya mengandung analgetik atau pereda nyeri. Adapun metode uji analgetik yang pertama yaitu model uji nyeri menggunakan rangsang termal. Prinsip dari model uji ini adalah menggunakan panas sebagai stimulus untuk mengaktifkan reseptor kulit. Metode pengujiannya ada 2 cara. Yang pertama menggunakan panas yang jauh dari sasaran seperti panas radiasi dari lampu. Dan yang kedua menggunakan kontak langsung dengan kulit. Pada model uji menggunakan rangsang termal ada beberapa metode. Nah, metode-metodenya itu akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu ada detail flick atau pengibasan ekor. Cara pengujiannya yaitu dengan cara panas radiasi diberikan pada permukaan ekor atau ekor direndam dalam air panas. Prinsipnya, penerapan radiasi termal menyebabkan penarikan ekor dengan gerakan yang kuat dan singkat. Dalam metode ini, waktu yang dibutuhkan tikus untuk menarik ekornya dicatat. Biasanya, waktu penarikannya adalah 2-10 detikan. Perpanjangan waktu reaksi oleh hewan terlihat setelah pemberian obat yang diartikan. Yang kedua yaitu ada uji Paw withdraw. Prinsipnya, panas radiasi diberikan pada kaki yang sudah meradang oleh injeksi subkutan karagenin. Peradangan dapat juga diproduksi oleh paparan sinar ultraviolet. Pada metode ini, panas dipaparkan pada hewan yang bebas bergerak. Lalu yang ketiga yaitu ada uji hot plate. Prinsip dari uji ini yaitu hewan uji dimasukkan ke dalam ruang silinder terbuka dengan lantai yang terdiri dari pelat logam yang dipanaskan oleh termod atau air mendidih. Pelat dipanaskan sampai suhu konstan sehingga perilaku atau reaksi tikus terhadap panas dapat diukur yaitu dengan menjilati kaki dan melompat. Menjilati kaki dipengaruhi hanya oleh opioid dan melompat dipengaruhi oleh analgetik yang kurang kuat. Metode uji analgetik yang kedua yaitu ada model uji nyeri menggunakan rangsang mekanik. Pada model uji ini yang diamati adalah kaki bagian belakang dan ekor. Prinsipnya, pengujian menggunakan tekanan yang ditingkatkan secara bertahap
Selama tes dilakukan, tekanan diberikan pada daerah puncture pada kaki belakang atau pada ekor. Kaki atau ekor diapit antara permukaan pesawat dan titik tumpul di atas sistem cogwheels dengan kursor yang dapat dipindahkan. Ketika tekanan meningkat, refleks penarikan kaki atau gerakan kompleks dari hewan dan reaksi vokal diamati. Metode uji yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu model uji menggunakan rangsang listrik. Tegangan yang digunakan pada uji ini konstan yaitu sebesar 40-50 volt. Kegunaan dari model ini yaitu untuk dapat melihat gerakan refleks dari ekor hewan uji. Adapun beberapa metode dari model ini, diantaranya yaitu akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu ada metode grid shock. Prinsip dari metode ini, stimulus diberikan dalam bentuk gelombang, lalu 30 siklus per detik dengan durasi 2 ms per puls pada tikus atau hewan uji yang diletakkan dalam ruang plastik bening atau wadah di mana pada permukaan atau lantainya terdapat kabel yang digantung erat pada kawat stainless steel. Output dari stimulator dihubungkan ke label alternatif dari grid. Dengan meningkatnya intensitas tegangan, terjadi guncangan pada tikus. Timbul reaksi yang mengejutkan, meningkatkan intensitas gerak atau bahkan mencoba melompat. Yang kedua yaitu ada stimulasi listrik dari gigi pulp. Prinsipnya, metode ini didasarkan pada stimulasi gigi pulp hewan uji dengan menerapkan arus listrik. Stimulasi gigi pulp menghasilkan reaksi karakteristik seperti menjilat, menggigit, mengunyah, dan menggerakkan kepala. Induksi nyeri dapat diamati dengan mudah dari gerakan tersebut. Yang ketiga yaitu ada uji kejut titrasi. Prinsip dari uji ini biasanya diterapkan pada hewan uji monyet. Nah, arus listrik dihantarkan oleh instrumen cold blown shocker programmable melalui elektroda yang digabungkan oleh kedua klem tabung reaksi yang melekat pada ekor monyet yang telah dicukur. Sebelumnya, monyet didudukan di kursi penahan. Nah, kisaran arus yang digunakannya yaitu dari 0 sampai 4 mA sampai 29 step progresif. Tingkat dasar kejutan diberikan sehari sebelum pemberian obat. Nah, setelah pemberian obat, aktivitas kejutan titrasi ditingkatkan. Dosis yang diberikannya yaitu sebesar 3,0 mg per kilogram berat badan, yaitu menggunakan morfin, diberikan secara intramuskular, lalu 1,7 mg per kilogram berat badan itu yang diberikannya berupa metodon secara IM, dan 10 mg per kilogram berat badan itu yang diberikannya pentazocin secara IM juga. Yang terakhir yaitu ada model uji menggunakan rangsang kimia. Model uji ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada induksi asam asetat. Prinsipnya, nyeri diinduksikan pada tikus dengan menyuntikkan agen iritasi tertentu seperti fenilquinon atau asam asetat ke dalam rongga peritoneal. Hewan memberikan reaksi dengan karakteristik peregangan atau penggeliat. Yang kedua yaitu ada uji formalin. Prinsipnya, formalin disuntikan ke dalam kaki depan dan reaksi dicatat seperti menjilat berlebihan dan menggigit kaki. Respon analgesik atau perlindungan diindikasikan jika kedua cakar beristirahat di lantai. Nah, larutan formalin yang biasanya digunakan adalah 37% formaldehida. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.